Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fiski Indra Pratama, NP 21031312056. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rengga Asmara Eskom UCE selaku dosen mata kuliah basis data Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada semester 4. Oke, saya langsung saja jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat prosedur. Mungkin saya di sini nanti akan menggunakan dua bahasa ya, dicampur, yaitu adalah dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menjelaskannya, karena ini merupakan salah satu modul bahasa Inggris. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, creating procedure. Objektif. Jadi apa objektif ya? After completing the lesson, you should be able to do the following. Distinguish anonymous PLSQL, kemudian describe subs program, list the benefit of using subs program, list the different environments from which subs program can be invoked. Jadi kita nanti di sini yang pertama akan mempelajari tentang anonymous PLSQL block. Dari bloknya PLSQL itu seperti apa, kemudian mendeskripsikan subs program. Jadi kita nanti di sini subs program itu seperti apa, kita akan belajar itu juga. Kemudian list benefit, apa sih keuntungan menggunakan subs program seperti itu. Kemudian kita juga akan mencari tahu apakah perbedaan environment dari subs program yang kita bisa invoke seperti itu. Oke, langsung saja. Kemudian setelah completing the lesson, jadi setelah kita mempelajari modul ini, kita diharapkan untuk bisa yang pertama adalah describe PLSQL block and subs program. Jadi menjelaskan apa yang dimaksud dengan PLSQL block dan subs program. Kemudian describe the use of procedure. Jadi menjelaskan bagaimana kita menggunakan sebuah prosedur. Kemudian yang ketiga adalah create procedure, bagaimana kita membuat prosedur. Kemudian yang keempat adalah differentiate between formal and actual parameters. Jadi kita nanti akan mencari perbedaan antara formal dan aktual parameter itu apa, parameter formal dan parameter aktual itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada list the feature of different parameter modules. Jadi kita nanti di sini akan mengelis apa saja fiturnya dan perbedaan parameter modelnya, apa model apa yang ada untuk parameter seperti itu. Kemudian ada create procedure with parameter, kita membuat prosedur dengan parameter. Kemudian ada invoke prosedur, kita invoke sebuah prosedur. Kemudian handle exception in procedure, kita akan menghandle ya sebuah exception pada prosedur. Kemudian yang terakhir adalah remove as procedure. Ini adalah PLSQL program construct. Jadi konstruktor maksudnya apa ya? Konsep dari PLSQL program. Jadi yang pertama itu ada header, kemudian diikuti dengan is atau s, kemudian baru declare. Declare itu meliputi pernyataannya, dia itu sebagai apa, tipe datanya apa, nanti dibikin, kemudian exceptionnya apa, kemudian baru end. Overview of the subprogram. A subprogram is a name a PLSQL block that can accept parameter and be invoked from a calling environment. Jadi subprogram adalah sebuah nama di PLSQL block that yang bisa yang menerima sebuah parameter dan menginvoke dari calling environment ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua tipe, yaitu adalah a procedure that perform an action and a function that computes a value. Ada dua tipe itu ya di dalam subprogram. Kemudian ada is based on standard PLSQL block structure. Kemudian ada provided modularity, reusability, extensibility, kemudian ada maintainability. Provided easy maintenance, improved data security, and integrity, improved performance, and improved code clarity. Block structure for anonymous PLSQL block. Ada yang pertama adalah ini adalah subnya dari PLSQL block. Yang pertama ada declare. Declare PLSQL object to be used within this block. Jadi mendeklarasikan sebuah objek untuk digunakan dalam bloknya PLSQL seperti itu. Kemudian begin. Kemudian begin ini diikuti dengan define the executable statement. Kemudian baru diikuti dengan exception.
Exception ini digunakan ketika begini dalam begini itu tidak bisa dijalankan, maka akan secara otomatis dilemparkan kepada exception seperti itu. Dan fungsinya exception adalah sebagai berikut. Jadi untuk define the action that takes place if an error or exception areas. Jadi ini bersifat opsional ya, yang pertama exception itu, kemudian baru n. Jadi begin and n itu adalah sebuah mandatory yang tidak bisa kita pisah. Jadi kalau ada begin itu pasti ada n, seperti itu. Kemudian block structure for PLSQL subs program. We know in subs program there have a two subs program specification. First is and a second is as. And then after header is following the begin, and then the mandatory is end. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah PLSQL subs program. Ini adalah merupakan bagaimana subs program itu ada ya di Oracle, itu strukturnya seperti ini. Kemudian benefit subs program, jadi keuntungan kita menggunakan subs program itu apa sih sebenarnya? Easy maintenance, jadi mudah dilakukan sebuah maintenance, sebuah perbaikan. Jika mungkin ada error, kita penambahan modul mungkin bisa lebih efisien dan lebih mudah di sini. Dan invert data security and integrity, jadi mungkin secara sekuritasnya lebih aman dan integritasnya itu lebih baik, seperti itu. Kemudian improve performance, dia juga menambahkan performance. Kemudian improve code clarity, jadi mempersingkat penulisan kode. Developing subs program by using ELSQL+. Jadi bagaimana kita membuat atau mendevelop sebuah subs program menggunakan ESQL+. Yang pertama kita harus tahu dulu ya bagaimana standarnya untuk melakukan pembuatan subs program pada ESQL+. Yang pertama kita harus mempunyai sebuah file.sql, yaitu berisi tentang kode yang ingin kita jalankan. Kalau di sini dicontohkan dengan log.exec.sql ya. Kemudian berisi tentang beberapa kode yang diantaranya di sini jelaskan create or replace, prosedur log execution. Kemudian ini, kemudian di ESQL plus-nya bisa kita lakukan script location ini ya. Kita lihat di script location-nya, kemudian baru kita browse file.sql yang kita punya, kemudian baru kita jalankan script. Kemudian kalau sudah script sudah terload, baru kita lakukan execute, seperti itu. Kemudian ini ada invoking stored procedure and function. Bagaimana Oracle, yang pertama kita harus mengenal Oracle Portal, Oracle Discovery, Oracle Form Developer. Di sini ada Scott ya. Scott ini adalah merupakan salah satu contoh dari usernya Oracle. Kemudian ada log execution procedure. Jadi semua apapun, ketika user apapun itu mengakses sebuah prosedur, maka otomatis ini bisa kita invoke ya, atau kita bisa store procedure, seperti itu. What is the procedure? Procedure is a type of a subs program and that is perform an action. A procedure can be stored in the database as a schemes object for repeated execution. Jadi prosedur itu merupakan salah satu bertipe subs program ya. Jadi turunnya dari subs program that's perform in action. Jadi dia bukan merupakan fungsi, tapi dia merupakan sebuah aksi. Jadi action apa saja yang dibawa pada prosedur ini nanti. Sebuah prosedur dapat di store, jadi dapat menjadi sebuah storage in database. Jadi can be stored, jadi bisa menjadi sebuah penyimpanan dalam database as a scheme object. Kemudian di sini adalah syntax from creating procedure. Jadi bagaimana kita membuat prosedur dengan melakukan syntax query pada SQL. Jadi ada dituliskan lagi create or replace prosedurnya apa, kemudian diikuti dengan is atau or, as, kemudian baru PLSQL block-nya. Di PLSQL block ini nanti sudah dijelaskan di awal tadi ya, bahwa diawali dengan begin dan end. Itu sebuah
mandatorinya, kemudian di dalam begin itu juga ada exception. Nah, seperti itu. The replace option indicate that if the procedure exists. Jadi the replace kita tahu ya, tulisan replace ini itu indikasinya adalah apabila prosedur ini sudah ada, maka otomatis prosedur itu dihapus dan digantikan dengan prosedur yang baru kita buat ini, seperti itu. Kemudian PLSQL block start with either begin or the declaration of local variable and end with either n or n procedure name. Jadi nanti pada saat mandatorinya itu kita mulai dengan begin nama prosedurnya, kemudian bisa kita tuliskan juga n dengan nama prosedurnya. Jadi begin procedure name dan diakhiri dengan n procedure name, seperti itu. Dan ini adalah developing a procedure. Ini adalah gambaran bagaimana kita mendevelop sebuah develop prosedur ya. Jadi kita gambarkan seperti ini prosedurnya. Kemudian selanjutnya formal versus actual parameter. Jadi kita mengenal parameter pada prosedur ya. Jadi contohnya saja di sini ada prosedur racial, itu mengandung parameter PID yang mempunyai tipe number, kemudian PAmon yang memiliki tipe number. Kemudian baru kita analyze cell, seperti itu. Actual parameter variable or expression referenced in the parameter list of subs program call. Example race cell VID 2000, seperti itu. Prosedur parameter mode. Jadi ada beberapa mode parameter ya, yang di sini adalah yang digunakan nanti untuk column environment. Yang pertama adalah in parameter, out parameter, and in out parameter. Terus diikuti dengan declare, begin, exception, dan end. Ini adalah perbedaan different about the parameter mode. Yang pertama adalah in, yaitu default mode, kemudian out ini adalah must be specified, kemudian yang in out ini adalah must be specified. Jadi kalau default modenya itu adalah in, jadi ketika kita tidak menuliskan modenya, maka mode yang harus digunakan itu adalah default modenya itu adalah in. Kemudian value is passed into subs program. Kemudian kalau out itu adalah returning to call environment. Kemudian kalau in out itu adalah passed into subs program and returning to calling environment. Jadi kalau in juga merupakan salah satu parameter formal ya. Jadi kalau out nanti tidak ada parameter, kalau ini yang di parameter adalah diinisialisasikan seperti itu parameternya. Kemudian juga kalau ini itu merupakan salah satu actual parameter, can be a literal expression. Kemudian kalau out itu adalah must be variable, jadi harus berupa variable. Kalau in out itu sama dengan out, jadi harus berupa variable. Kemudian jika in itu can be assignment default value. Jadi kita bisa mengasih default value-nya. Kemudian untuk out dan in out itu tidak bisa. Ini adalah in parameter example. Jadi ada 176 ini merupakan PID. Jadi ketika kita menggunakan parameter ini adalah atau menggunakan mode in parameter ini, yang kita tuliskan adalah sebagai berikut. Ini merupakan parameter PID in employer ID percent type. Jadi nanti type-nya itu mengikuti type yang ada di employer ID, seperti itu. Kemudian baru dilakukan PLSQL blocknya. Kemudian out parameter example. Jadi ini adalah merupakan salah satu out parameter. Jadi kalau kita tuliskan tadi, kalau out itu kita ada satu parameter dan itu prosedur itu akan mengembalikan sebuah return data. Kalau di sini akan mengembalikan SMIP, PNAME, PSalary, dan PCOM. Ini adalah salah satu penulisannya bagaimana kita menggunakan out parameter. Selanjutnya melihat out parameter. Jadi ketika kita sudah mengirimkan data, kan kita harus mengetahui apa sih hasilnya dari out parameter ini. Nah, kita bisa lihat dengan ini. Dengan apa itu namanya? Dengan contoh seperti ini. Jadi execute vary name dan kita print G. Print G name-nya apa? Jadi di sini nanti kita tampung G name-nya, G file-nya, G-com-nya kita tampung di sini dan kita print, itu sudah bisa. Kemudian untuk in out parameter, jadi kita saling berhubungan antara in dan out, seperti itu. Jadi kita juga mengirim sebuah parameter dan mendapatkan return data. Kemudian viewing, ini melihat parameternya bagaimana, sama dengan apa itu namanya out tadi ya, untuk melihatnya. Kemudian method over passing parameter, jadi bagaimana kita menggunakan metode
passing parameter. Yang pertama adalah positional, kemudian names, kemudian adalah kombinasi. Seperti itu. Ini adalah default option for parameter. Ini adalah salah satu defaultnya ya untuk sebuah opsi parameter. Seperti itu. Kemudian example of passing parameter. Ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan passing parameter ya. Bisa kita lihat di situ menggunakan breaking lagi, kemudian diikuti dengan apa namanya declare-nya seperti itu. Bagaimana ini nanti? Ini kan merupakan salah satu prosedur. Ini prosedur, kemudian kita ada beberapa parameter ya. Jadi prosedurnya itu lebih dari satu, seperti itu. Nah, ini adalah declaring sebuah subs program. Kemudian ini adalah invoking procedure from animals PL/SQL block. Kemudian ada invoking as procedure from another procedure. Ini bagaimana kita menghandle sebuah exception ya. Jika memang prosedur itu tidak bisa kita jalankan, maka otomatis kita lempar ke exception handle seperti itu. Ini adalah merupakan salah satunya handle exception. Kemudian ini adalah unhandle exception. Jadi exception itu tidak bisa berjalan ketika exception raised seperti itu. Ini adalah removing procedure. Jadi bagaimana kita meremove atau menghapus prosedur itu dengan dua cara, dengan satu cara, yaitu dengan melakukan sintak yaitu drop prosedur kemudian diikuti dengan prosedur name-nya seperti itu. Kemudian ini adalah sudah masuk ke summary ya, yaitu kita jelaskan bahwa prosedur itu adalah salah satu subprogram that an action, jadi satu aksi. Kemudian you create a procedure by using the create procedure command. You can compile the save procedure in the database. Kemudian ada parameter are used to pass data from the calling environment to the procedure. There are three parameter mode, yaitu in, out, and in out. Kemudian ada local subprogram or program that are defined within the declaration section of another program. Seperti itu. Kemudian ada prosedur can be invoked from any tool or language that support PL/SQL. You should be aware of the effect of handled and unhandled exception on a transaction and calling a procedure. You can remove procedure from the database by using the drop procedure command. Procedure can serve as a building block for an application. This practice cover the following topic. Ini adalah salah satu latihannya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita membuat creating of procedure. Jadi membuat prosedur. Oke, mohon maaf jika mungkin kata-katanya campur. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.